Shalom. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Galatia pasal 4 ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, pernahkah saudara merasa bahwa hidup ini seperti perlombaan yang tidak ada garis akhirnya? Dari kecil kita diajarkan bahwa hidup adalah tentang pencapaian. Kita harus belajar giat untuk mendapat nilai bagus di sekolah. Setelah itu harus kerja keras agar bisa sukses dalam karir. Lalu kita harus membangun keluarga, mengurus anak, mencapai standar tertentu agar dianggap berhasil dalam hidup. Tanpa kita sadari, hidup menjadi daftar panjang hal yang harus kita capai supaya kita merasa bernilai. Budaya ini membentuk pola pikir bahwa cinta, penerimaan, dan keberhasilan harus diperoleh melalui usaha. Sehingga kita terbiasa berpikir kalau saya ingin diterima, saya harus membuktikan diri dulu. Yang menjadi persoalan, kita juga membawa pola pikir itu ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai merasa bahwa Tuhan akan lebih mengasihi kita kalau kita lebih rajin berdoa, lebih aktif melayani, lebih sering membaca Alkitab. Kita berpikir bahwa kita harus cukup rohani, cukup suci, cukup kuat supaya layak diterima oleh Allah. Akibatnya iman kita menjadi hubungan yang penuh tekanan. Kita mulai mengukur kasih Tuhan berdasarkan performa rohani kita. Ketika kita gagal, saat jatuh dalam dosa, saat lalai berdoa, saat hati kita tawar, kita langsung merasa tidak layak. Kita mulai merasa Tuhan jauh, kecewa, bahkan mungkin marah kepada kita. Kita merasa seperti hamba yang mengecewakan tuannya, bukan seperti anak yang dikasihi bapaknya. Dari sinilah lahir perasaan bersalah yang tidak kunjung reda. Kita merasa harus terus-menerus menebus kesalahan supaya bisa diterima kembali. Bahkan hingga rasa damai hilang, sukacita lenyap, dan yang tersisa adalah keputusasaan rohani yang diam-diam menggerogoti hati kita. Tetapi hari ini firman Tuhan melalui Galatia 4 ayat 28 datang sebagai kabar baik yang membebaskan. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan. Ini adalah deklarasi tentang identitas kita yang paling dalam. Paulus sedang berkata, kamu bukan lagi budak yang harus membuktikan diri di hadapan Tuhan. Kamu bukan orang asing yang harus membayar tiket untuk masuk hadiratnya. Kamu adalah anak. Kamu adalah bagian dari keluarga. Kamu lahir bukan karena usaha atau kepantasanmu, tetapi karena janji kasih karunia Allah. Kita tidak perlu membuktikan diri kita agar dikasihi, karena kita sudah dikasihi. Kita tidak perlu mengejar tempat di hadapan Allah, karena kita sudah ditempatkan di dalam Kristus. Kita tidak perlu berusaha menjadi cukup, karena Tuhan telah lebih dulu menyatakan bahwa kasih-Nya cukup. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, inilah inti dari identitas rohani kita. Kita bukan anak dari usaha dan perjuangan kita sendiri. Kita adalah anak dari janji Allah. Janji yang tidak bisa dibatalkan oleh kegagalan kita. Dan tidak bisa diperoleh oleh kekuatan kita. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia ditulis dalam konteks krisis rohani yang serius. Orang-orang percaya di Galatia mulai tergoda untuk berpikir bahwa mereka akan menjadi lebih benar di hadapan Allah jika mereka mematuhi hukum Taurat secara harafiah, seperti sunat, hari raya Yahudi, dan berbagai peraturan hukum Musa. Dalam semangat religiusitas itu, mereka lupa bahwa keselamatan datang bukan dari usaha manusia, tetapi dari kasih karunia Allah yang diterima melalui iman kepada Kristus. Untuk meluruskan pemahaman mereka, Paulus mengangkat kembali kisah Abraham dan dua anaknya, Ismail dan Ishak. Ismail lahir dari Hagar, hamba perempuan, sebagai hasil dari usaha manusia untuk mempercepat janji Tuhan. Sebaliknya Ishak lahir dari Sarah,
istri Abraham, sebagai penggenapan janji Allah yang supranatural. Lewat kisah ini, Paulus menekankan bahwa orang percaya dalam Kristus adalah anak-anak janji, bukan anak-anak usaha manusia. Dan inilah identitas kita yang sejati. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari identitas sebagai anak janji. Yang pertama, anak janji hidup karena kasih karunia, bukan usaha sendiri. Paulus menyamakan orang percaya dengan Ishak, karena Ishak lahir bukan dari kemampuan atau rencana manusia, melainkan dari kuasa Allah yang menggenapi janjinya. Ishak adalah simbol hidup yang dilahirkan dari anugerah, sama seperti keselamatan yang kita peroleh. Hal ini sangat relevan dengan kondisi banyak orang percaya saat ini. Tanpa sadar kita sering merasa harus cukup baik agar Tuhan menerima kita melalui pelayanan, moralitas, atau kerohanian yang tampak. Kita harus pahami, Injil bukan tentang manusia yang berusaha naik ke hadapan Allah. Injil adalah tentang Allah yang turun untuk menjangkau manusia. Kita adalah anak-anak yang dilahirkan oleh kasih, bukan hasil upaya rohani kita sendiri. Menjadi anak janji berarti kita tidak perlu hidup dalam rasa bersalah, tekanan perfeksionisme, atau rasa tidak layak. Kita diterima, dikasihi, dan diselamatkan bukan karena kita hebat, tetapi karena janji Allah dalam Kristus Yesus. Yang terutama, mari kita jalani hidup ini dengan kesadaran bahwa Allah mengasihi kita, melayakkan kita. Maka responlah kasih itu dengan perbuatan baik. Yang kedua, anak janji dipanggil untuk hidup dalam kebebasan, bukan perbudakan. Dalam pasal 4 dan 5, Paulus berbicara tentang perbedaan antara hidup dalam hukum dan hidup dalam roh. Ia menyebut hukum sebagai perbudakan dan kasih karunia sebagai kemerdekaan. Ishak sebagai anak dari perempuan merdeka adalah lambang kebebasan sejati. Sedangkan Ismail sebagai anak dari perempuan hamba menggambarkan perbudakan. Kita perlu menanyakan, apakah hidup rohani kita hari ini menggambarkan kemerdekaan dalam Kristus, atau justru seperti budak yang terus merasa kurang, takut, tertekan. Banyak orang Kristen hari ini terikat secara rohani. Mereka beribadah tapi tidak merasa damai. Mereka melayani tapi tidak merasa dikasihi. Mereka takut gagal, takut tertolak, takut dihukum, karena mereka belum menyadari bahwa mereka adalah anak-anak dari perempuan merdeka. Menjadi anak janji berarti hidup tanpa beban rohani palsu. Kita bebas untuk mengasihi Tuhan, bukan karena wajib, tapi karena rindu. Kita bebas dari penghakiman, karena darah Kristus telah cukup. Kita tidak perlu membuktikan siapa kita, karena identitas kita sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, anak janji dipanggil untuk hidup dalam pengharapan, meski janji belum terlihat. Kisah Ishak adalah kisah penantian panjang. Abraham dan Sarah harus menunggu bertahun-tahun hingga akhirnya janji Allah digenapi. Dalam penantian itu ada keraguan, ada kesalahan, ada frustasi. Tapi Tuhan tidak pernah gagal menggenapi apa yang Ia janjikan. Begitu juga hidup kita sebagai anak janji. Banyak dari kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan, baik itu dalam bentuk pemulihan, pekerjaan, pasangan hidup, jawaban doa. Kadang kita tergoda untuk mengambil jalan sendiri seperti Abraham dengan Hagar. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan janji Tuhan akan digenapi, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh kesetiaannya sendiri. Anak janji tidak hidup dalam putus asa. Anak janji tahu bahwa meski belum melihat penggenapannya hari ini, Tuhan tetap bekerja di balik layar. Anak janji tetap percaya, tetap taat, dan tetap menanti karena tahu siapa yang menjanjikan itu adalah setia. Kita adalah anak janji dan Allah akan menggenapi janjinya. Maka imanilah, bukan karena kekuatan atau usaha manusia, tetapi karena kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, yang menjadi Bapa dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam semua tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan embankan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang sedang bergumul. Kiranya
Tuhan yang memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa mereka, atas kerinduan mereka. Tuhan yang memberikan pemulihan sehingga mereka boleh bersuka cita kembali. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun, untuk kelahiran dan untuk pernikahan mereka. Kiranya Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan umur yang panjang, dan Tuhan anugerahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan dan keluarga mereka masing-masing. Mulai dari anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, bahkan sampai lansia, jemaat Tuhan, biarlah Engkau yang memelihara kehidupan mereka. Ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.